Keistimewaan Sungai Nil. Sungai Nil lebih unggul daripada sungai-sungai lain di dunia dalam hal kejernihan air, luasnya daerah aliran, dan besarnya manfaatnya. Kota-kota dan desa-desa tersebar di kedua tepinya secara berurutan, tidak ada yang menyamai keindahan ini di daerah lain. Tidak ada sungai di bumi yang disebut bahar, laut kecuali Nil. Allah berfirman, maka jika kamu khawatir terhadapnya, lemparkanlah ia ke dalam Al-Yam sungai Qs. Al-Qahas, 7. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah saat melakukan perjalanan Isra, Miraj sampai di Sidratul Muntaha. Di sana, ia melihat di pangkalnya ada 4 sungai, 2 tersembunyi dan 2 lainnya tampak. Beliau bertanya kepada Jibril tentang sungai-sungai itu. Jibril menjawab, adapun yang tersembunyi ada di surga, sedangkan yang tampak adalah Nil dan Efrat. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Nil, Efrat, Sihun, dan Jihun termasuk sungai dari surga. Aliran sungai Nil dari selatan ke utara berbeda dengan semua sungai lain. Keanehannya, peningkatan debit airnya terjadi pada puncak musim panas ketika sungai lain mengalami penyusutan. Sebaliknya, ketika sungai-sungai lain meluap, Nil mulai surut. Hal yang sama juga terjadi pada sungai Sind di India. Nil mulai naik pada bulan Juni. Jika kenaikannya mencapai 16 hasta, maka pendapatan negara akan terpenuhi. Jika naik 1 hasta lagi, akan terjadi kelimpahan hasil panen. Namun, jika mencapai 18 hasta, justru akan menimbulkan kerusakan dan wabah penyakit. Jika turun 1 hasta di bawah 16, maka pendapatan negara berkurang. Jika turun 2 hasta, orang-orang akan melakukan salat istisqa, meminta hujan, dan keadaan menjadi sangat sulit. Para pembesar Kairo, Mesir. Pada masa aku memasuki Mesir, sultannya adalah Al-Malik An-Nasir Abu Al-Fat Muhammad bin Al-Mansur Saifuddin Qolaun As-Salihi. Adapun Qolaun dikenal dengan sebutan Al-Alfi karena Raja Solih membelinya seharga 1000 dinar emas dan asalnya dari Kifyak, daerah di Asia Tengah. Sultan An-Nasir, rahimahullah, memiliki perjalanan hidup yang mulia dan keutamaan yang agung. Cukuplah sebagai kemuliaannya bahwa ia mengabdi kepada 2 tanah suci, Mekah dan Madinah, serta melakukan berbagai amal kebaikan setiap tahun yang membantu para jamaah haji. Ia menyediakan unta-unta pembawa bekal dan air bagi mereka yang kehabisan perbekalan atau yang lemah, serta mengangkut mereka yang terlambat atau tidak mampu berjalan di 2 jalur haji, yakni Mesir dan Syam. Ia juga membangun sebuah zawiyah, semacam pondok untuk ibadah dan pendidikan, di Suryakus, kawasan di luar Kairo. Namun, zawiyah yang dibangun oleh Maulana Amirul Mukminin, Nasiruddin, perlindungan bagi fakir miskin, Khalifah Allah di buminya, yang berjihad dengan sunnah dan fardunya, yakni Abu Inan, semoga Allah menolong dan memenangkan urusannya, berada di luar Hadrat Aliyah Al-Madinah Al-Baida, kota agung yang dijaga Allah. Tidak ada yang sebanding dengannya dalam dunia yang dihuni manusia, baik dari segi kualitas pembangunannya, keindahan bangunannya, maupun ukiran di dindingnya yang berbahan gipsum plesteran halus. Sehingga, penduduk negeri timur seperti Persia dan India tidak mampu menirunya. Akan datang nanti pembahasan mengenai madrasah, rumah sakit, dan zawiyah yang dibangun olehnya, semoga Allah menjaga negeri-negerinya dan memperpanjang kekuasaannya. Di antara para amir, bangsawan atau pejabat tinggi, Mesir adalah Saki Al-Malik An-Nasir, yaitu Al-Amir Baktimur, yang kemudian dibunuh oleh Sultan An-Nasir dengan racun, dan ini akan disebutkan nanti. Di antara mereka juga ada naib wakil Sultan An-Nasir, yaitu Argun Ad-Daudar, yang kedudukannya berada tepat di bawah Baktimur. Juga ada Tisitus, yang dikenal dengan julukan Hims Ahdar karena berasal dari Homs, Suriah, seorang amir yang terbaik. Ia memiliki banyak sedekah bagi anak yatim berupa pakaian, biaya hidup, dan gaji bagi para pengajar Al-Quran. Ia juga sangat baik kepada Harafisi, sebuah kelompok masyarakat bawah yang keras, memiliki pengaruh, tetapi juga dikenal dengan tindakan kriminal. Suatu ketika, Sultan An-Nasir pernah memenjarakannya, lalu berkumpullah ribuan Harafisi di bawah kolah benteng Kairo, berteriak serempak dengan satu suara, Ya Arai An-Nas.
Wahai pincang sial, mereka menyebut Sultan An-Nasir demikian, dan mereka menuntut pembebasannya, hingga akhirnya ia dibebaskan. Ketika ia dipenjara lagi, anak-anak yatim yang dulu menerima bantuannya melakukan hal serupa, hingga akhirnya ia kembali dibebaskan. Di antara mereka juga ada wazir, menteri, Sultan An-Nasir, yang dikenal dengan nama Al-Jamali, serta Badruddin bin Al-Babah, Jamaluddin Naib Al-Karak, Tafas Dumur, dan Dumur dalam bahasa Turki berarti besi, Bahadur Al-Hijazi, Kusun, dan Bashtak. Semua dari mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, membangun masjid, serta zawiyah. Di antara mereka juga ada Nasir Al-Jaisi, inspektur tentara Sultan An-Nasir, sekaligus penulisnya, Fahruddin Al-Kahti, yang sebelumnya adalah seorang Nasrani dari Kipti, Kristen Koptik lalu masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Ia memiliki keutamaan yang besar, serta kedermawanan yang luas. Kedudukannya adalah yang paling tinggi di sisi Sultan An-Nasir, dan ia banyak bersedekah serta berbuat baik. Adapun kebiasaannya, ia selalu duduk pada akhir siang di sebuah ruangan yang bersebelahan dengan masjid di rumahnya, yang menghadap ke Sungai Nil. Ketika waktu maghrib tiba, ia pergi ke masjid, salat di sana, lalu kembali ke majelisnya. Saat itu, ia tidak melarang siapapun untuk masuk, baik siapapun yang memiliki keperluan maupun yang membutuhkan sedekah. Jika ada orang miskin, ia memerintahkan seorang mamluk budaknya, bernama Badruddin, yang dipanggil Lulu, untuk mengantarnya keluar rumah. Di sana, bendaharanya menunggu dengan kantong-kantong dinar, lalu memberikan kepada orang tersebut sesuai kebutuhannya. Pada waktu itu juga, para ulama hadir dan Sahih Al-Bukhari dibacakan di hadapannya. Setelah salat Isya terakhir, orang-orang pun meninggalkan majelisnya. Di antara kadi, hakim-hakim, Mesir saat aku masuk ke sana adalah Kadi Al-Qudat, Hakim Agung, Mazhab Syafi'i, yang memiliki kedudukan tertinggi dan paling besar kehormatannya. Ia memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan kadi di Mesir. Ia adalah Al-Qadi Al-Imam Alim Badruddin bin Jamaah, yang kini telah digantikan oleh putranya, Izzuddin. Kadi Al-Qudat Mazhab Maliki, yaitu Al-Imam As-Solih Taqiyuddin Al-Ihnai. Kadi Al-Qudat Mazhab Hanafi, yaitu Al-Imam Alim Syamsuddin Al-Hariri, seorang yang sangat tegas, tidak takut terhadap celaan siapapun dalam menegakkan hukum. Para amir pun takut kepadanya. Dikisahkan bahwa Sultan An-Nasir pernah berkata kepada para pejabatnya, "Aku tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Syamsuddin Al-Hariri." Kadi Al-Qudat Mazhab Hanbali, yang saat ini aku tidak mengetahui namanya, tetapi ia dikenal dengan nama Izzuddin. Sultan An-Nasir, rahimahullah, biasa duduk untuk menangani pengaduan rakyat setiap hari Senin dan Kamis. Saat itu, para kadi 4 mazhab duduk di sebelah kirinya, dan pengaduan pun dibacakan di hadapannya. Kemudian, ia menunjuk seseorang untuk menyelidiki perkara tersebut. Di antara ulama dan tokoh-tokoh Mesir saat itu adalah Syamsuddin Al-Isfahani, pakar dalam ilmu mantik logika. Syarafuddin Az-Zawawi, ulama mazhab Maliki. Burhanuddin bin Aziz Syazili, wakil Kadi Al-Qudat di Masjid Solih. Ruknuddin bin Al-Quba, Tunisi, seorang pakar dalam ilmu makulat, filsafat dan ilmu rasional. Syamsuddin bin Atlan, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Bahauddin bin Aqil, seorang faqih besar. Atsiruddin Abu Hayyan Al-Garnati, ahli terbesar dalam bidang nahwu, gramatika Arab. Kawamuddin Al-Karmani, yang tinggal di atap Masjid Al-Azhar, di mana ia mengajar dan memberi fatwa. Dan masih banyak tokoh lainnya, termasuk Badruddin Al-Husaini, keturunan Nabi yang menjadi Nakib Ashraf, kepala keluarga keturunan Rasulullah di Mesir. Adapun hari perayaan Mahmal adalah hari ketika unta yang membawa Mahmal tirai simbolis untuk menutupi Ka'bah diarak, dan itu merupakan hari yang agung. Cara penyusunan iring-iringannya adalah sebagai berikut. Para kadi, hakim, 4 mazhab ikut serta dalam perayaan ini, bersama dengan wakil Baitul Mal pengurus perbendaharaan negara, dan muhtasib pejabat yang mengawasi pasar dan ketertiban umum. Kami telah menyebutkan mereka semua sebelumnya. Turut serta pula para ulama terkemuka, pemimpin-pemimpin, dan pejabat tinggi negara.
Rombongan ini berangkat bersama-sama menuju Bab al-Qolah, gerbang benteng, yaitu tempat istana Sultan Al-Malik Al-Nasir. Kemudian, mahmal itu dibawa keluar dan dinaikkan ke atas seekor unta, diiringi oleh seorang amir panglima, yang telah ditunjuk untuk memimpin perjalanan haji pada tahun itu, beserta pasukannya. Para sakaun, pembawa air, juga ikut serta, masing-masing dengan unta mereka. Berbagai lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita, berkumpul untuk menyaksikan perayaan ini. Setelah itu, rombongan membawa mahmal berkeliling di seluruh kota Kairo dan Mesir Fustat, sementara para hadi, penyanyi unta, melantunkan nyanyian pengiring di depan mereka. Acara ini berlangsung pada bulan Rajab. Pada momen itu, semangat dan tekad untuk berhaji pun membara di dalam hati orang-orang, perasaan rindu semakin kuat, dan dorongan untuk berangkat haji pun menggelora. Allah menanamkan tekad dalam hati siapapun yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya, sehingga mereka mulai mempersiapkan diri dan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji.